Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inka Putri Kosita, dokter muda di Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman. Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa sih sebenarnya gangguan panik, apa saja gejala-gejala yang timbul saat gangguan panik menyerang. Nah, apa sih gangguan panik sendiri? Nah, gangguan panik adalah jenis gangguan kecemasan yang ditandai oleh adanya serangan panik yang berulang-ulang. Nah, di mana periode terpisah dari perasaan adanya ketakutan yang intens dan berhubungan dengan gejala fisik seperti jantung berdebar-debar, gemetar, keringat dingin, kemudian ada rasa tidak nyaman pada dada dan sebagainya. Penderita gangguan panik sendiri ini sering merasa cemas bahwa gejala tersebut adalah indikasi adanya penyakit parah seperti sakit jantung atau kehilangan kontrol, sehingga pasien atau orang yang memiliki gejala gangguan panik, nah dan demikian ia akan mencegah terjadinya serangan panik dengan menghindari tempat dan situasi tertentu. Apabila ingin dikaitkan dengan diagnosis, maka harus terjadi serangan panik itu dalam waktu 1 bulan. Nah, masalah-masalah yang terjadi dalam gangguan panik ini harus lebih dari 1 bulan dan sudah lebih terjadi 3 kali serangan panik. Kemudian minimal ada 4 gejala dari gangguan panik yang akan diterangkan setelah ini yang harus dialami oleh pasien. Nah, ada 13 gejala gangguan panik yang sering dialami. Nah, di sini saya akan membahasnya satu persatu. Biasanya orang tersebut mengalami jantung yang berdebar-debar dan kemudian sulit untuk mengendalikan diri ataupun tidak mampu menyadari bahwasanya berdebar-debar itu merupakan salah satu dari gejala gangguan panik, dan orang-orang tersebut juga berpikir bahwasanya itu merupakan hal yang wajar, bahwasanya jantung berdebar-debar seperti itu merupakan hal yang wajar. Nah, gejala yang pertama tadi adalah berdebar-debar, kemudian yang kedua adalah berkeringat atau keluarnya keringat dingin seperti itu. Yang terkadang bisa membuat orang tersebut merasa ketakutan karena disangkanya hal tersebut merupakan kondisi yang sangat berbahaya, atau bisa juga orang tersebut berpikir bahwasanya berkeringat dingin ada hubungannya dengan adanya penyakit jantung atau serangan jantung. Yang ketiga adalah gemeteran. Seperti kadang-kadang orang tersebut merasa tidak nyaman dengan badannya, dengan keadaannya. Tersebut juga sering dikaitkan dengan gejala panik. Yang keempat adalah perasaan sesak nafas, yang dimana orang tersebut merasa dirinya sulit untuk bernafas seperti itu. Terkadang saat orang itu juga masih di dalam ruangan yang luas atau keadaan yang ber-AC seperti itu, pasien juga merasakan dia sulit untuk bernafas seperti itu karena terjadi adanya gejala sulit bernafas atau sesak nafas. Biasanya gejala sesak nafas sendiri ini dibarengi oleh perasaan tercekik. Nah, gejala-gejala tadi saja, apalagi disertai dengan adanya gejala nyeri dada atau merasakan adanya tidak nyaman di dada sebelah kanan atau di dada kiri sekalipun, nah seringkali menyebabkan berpikiran bahwasanya mungkin gejala yang dialami tadi merupakan salah satu penyakit jantung. Biasanya orang itu akan berpikiran ke arah sana. Kemudian gejala selanjutnya adalah mual atau adanya perasaan ingin muntah. Kemudian ada juga pusing atau bergoyang atau terasa ingin pingsan. Nah, ini semua sering dialami oleh orang yang terkena serangan panik. Dan kemudian ada perasaan diri atau lingkungan yang tidak nyata. Nah, istilahnya itu depersonalisasi dan derealisasi. Nah, kalau yang depersonalisasi sendiri ini bahwasanya orang tersebut tuh tidak merasa bukan dirinya sendiri seperti itu. Kemudian kalau derealisasi sendiri ini dia berada di lingkungan yang biasanya dia sudah biasa di lingkungan itu, tapi pasien atau orang tersebut tuh merasa bahwa dirinya tuh kayak asing di lingkungan itu seperti itu. Kok saya merasa lingkungan ini bukan lingkungan saya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah ketakutan atau kehilangan kendali. Contohnya orang tersebut tuh khawatir yang berlebih atas dirinya sendiri. Contohnya tuh kayak saya bakal mati nih, atau saya bakal kenapa-kenapa. Pikirannya udah orang tersebut pikirannya udah kemana-mana, pikirannya semakin kacau. Hal tersebut juga terjadi pada orang-orang yang terkena serangan. Kemudian rasa takut mati yang berlebihan. Hal tersebut yang membawa pasien langsung untuk periksa ke tenaga medis seperti itu. Periksa akan kekhawatirannya seperti penyakit yang
dalam tubuhnya, bukan dalam pikirannya, seperti itu. Serangan panik. Nah, kemudian selanjutnya ada parestesi atau rasa baal atau tidak mampu merasakan setengah badannya. Sampai ada beberapa orang yang bisa sampai khawatir, jangan-jangan ini saya terkena penyakit stroke. Kemudian yang terakhir itu adanya perasaan panas atau perasaan menggigil. Nah, gangguan panik bisa ditegakkan untuk satu diagnosis. Nah, untuk cara sederhana, diagnosis medis ditegakkan untuk gangguan panik jika 13 gejala tadi minimal 4 dari gejala 13 tersebut terjadi secara berbarengan pada satu waktu tersebut. Nah, kelompok gejala tersebut terjadi lebih dari 3 kali. Nah, maka kita bisa mengaitkan hal tersebut bahwasanya orang tersebut terkena dengan gejala panik. Sehingga orang tersebut mengkhawatirkan bahwasanya gejala-gejala tadi muncul kembali, itu yang membuat pasien-pasien atau orang tersebut itu merasa khawatir. Dikarenakan hal tadi merupakan salah satu faktor untuk pendorong mereka untuk melakukan pemeriksaan kepada tenaga medis yang lebih berkompeten. Dari itu memang disarankan. Nah, untuk pasien atau orang yang mengalami gangguan panik, untuk terapinya adalah untuk terapi lini pertama yang disarankan untuk gangguan panik sendiri itu yang pertama menggunakan obat antidepresan, dan biasanya obat antidepresan itu contohnya seperti sertralin atau fluoxetine. Dan apabila gangguan paniknya berlebih bisa juga diberikan obat anti cemas. Apabila terjadinya gangguan panik yang berlebih, biasanya ada juga yang memberikan obat golongan clobazam 10 mg. Kemudian ada juga yang memberikan obat alprazolam. Tapi perlu diingat untuk pemberian alprazolam dan clobazam ini pemberiannya tidak lama, dan khususnya alprazolam biasanya hanya pada fase awal-awal saja. Biasanya selalu dibarengi oleh obat antidepresan. Nah, di mana obat-obat yang tadi sudah disebutkan itu dapat mengurangi gejala parah dari gangguan-gangguan panik sendiri. Nah, kemudian untuk non-medikamentosanya yaitu dengan terapi psikoterapi, di mana contohnya itu seperti terapi perilaku kognitif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan terapi perilaku kognitif sendiri? Nah, terapi perilaku kognitif sendiri itu adalah pengobatan yang efektif untuk gangguan panik, di mana terapi tersebut itu dirancang untuk membantu individu mengubah pemikiran mereka yang tidak rasional, yang bisa memicu kecemasan dan menghadapi objek atau situasi yang ditakuti secara bertahap. Misalnya saat perjalanan lama di dalam bis, saat dia berada dalam lingkungan yang baru, seperti itu. Nah, dengan tujuan bisa mengurangi dari gangguan paniknya sendiri, kemudian bisa menempatkan adanya zona nyaman pada lingkungan atau zona kenyamanan pada dirinya sendiri, seperti itu. Nah, mungkin pada awalnya sendiri ini individu akan merasa tidak nyaman ketika menghadapi objek atau situasi yang ditakuti dalam terapi. Tetapi dengan pemaparan yang berulang-ulang untuk gangguan paniknya, kecemasannya sendiri ini akan berkurang secara bertahap. Kemudian individu sendiri juga bisa belajar teknik-teknik untuk relaksasi, di mana untuk mengurangi adanya tiba-tiba gangguan panik tersebut kembali terjadi. Nah, tadi kita sudah sedikit membahas tentang gangguan panik. Nah, apabila teman-teman semua mengalami atau merasakan gejala-gejala tersebut, lebih baik langsung datang ke tenaga medis yang lebih berkompeten. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.